Pembangkit listrik berbahan bakar fosil pada tahun 2024 telah menyumbang 40% dari total emisi karbon yang akhirnya berdampak besar pada kondisi iklim di dunia. Batu bara sebagai sumber energi berbahan bakar fosil untuk pembangkit listrik tenaga uap merupakan sumber energi non-renewable yang membutuhkan waktu lama selama ratusan hingga jutaan tahun untuk dapat terbentuk kembali. Upaya dekarbonisasi untuk mencapai target net zero emission ini dilakukan dengan transisi energi. Transisi energi baru terbarukan atau EBT menjadi agenda alternatif untuk menuju net zero emission dan kebijakannya telah mulai dilakukan, yaitu pemensiunan dini PLTU. Pemensiunan dini PLTU berpotensi memunculkan sejumlah permasalahan sosial dan ekonomi, terutama jika tidak diimbangi dengan langkah-langkah transisi yang matang. Penutupan PLTU secara dini dapat menyebabkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan. Contoh konkretnya adalah pemensiunan 3 PLTU di Indonesia yang diproyeksikan akan mengurangi 14.000 tenaga kerja dan meningkatkan angka kemiskinan hingga 3.373 orang. Dan hal ini terjadi karena sebagian besar pekerja PLTU tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ramah lingkungan. Hal tersebut akan menciptakan masalah sosial baru berupa ketidaksetaraan sosial yang dapat meningkat, terutama jika penduduk yang terdampak tidak mendapatkan akses pelatihan untuk pekerjaan baru. Hilangnya mata pencarian dapat mengurangi daya beli masyarakat dan memengaruhi sirkulasi ekonomi lokal. Aktor, stakeholders maupun stakeholders yang memegang peran kunci terbesar dalam kebijakan ini yaitu pemerintah. Misalnya Kementerian SDM dan BUMN yang terlibat langsung dalam proses ini perlu bertanggung jawab secara penuh terkait regulasi. Perusahaan pembangkit seperti PLN maupun swasta lainnya perlu menjadi eksekutor besar dalam pengimplementasian kebijakan ini. Lembaga keuangan sebagai pendukung finansial menjadi pihak yang memproyeksikan mekanisme pendanaan secara strategis agar pembangunannya merata dan berkelanjutan. Masyarakat dan pekerja sebagai pihak yang terdampak dari setiap kebijakan yang diluncurkan memainkan peranan partisipasi yang sangat penting. Melalui perspektif dan dimensi sosiologi, fenomena ini dapat dilihat dari perspektif perubahan sosial. Perubahan yang direncanakan untuk menuju target net zero emission ini dilakukan dengan kebijakan pensiun dini PLTU dan menciptakan perubahan dalam dinamika masyarakat secara menyeluruh, baik secara struktur, lembaga, dan sistem. Hal ini akan menghasilkan dampak terhadap para pekerja, masyarakat, dan lingkungan sebagai suatu respon dari perubahan tersebut. Pemensiunan PLTU memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Sebagai keuntungannya, terjadi pengurangan emisi karbon yang membantu mengurangi polusi udara dan mendukung target pengendalian perubahan iklim. Penurunan polusi udara dari PLTU berdampak positif bagi kesehatan masyarakat sekitar, misalnya dalam peningkatan kualitas udara sekaligus memulihkan kualitas lingkungan. Peralihan dari PLTU ke pembangkit energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin menawarkan teknologi yang lebih efisien. Pembangunan infrastruktur energi terbarukan membuka lapangan kerja baru, khususnya di bidang teknologi hijau dan energi ramah lingkungan. Di sisi lain, pemensiunan PLTU memiliki konsekuensi kerugian seperti terdapatnya ribuan pekerja PLTU dan sektor pendukungnya berpotensi kehilangan pekerjaan, terutama pada pekerja outsourcing yang biasanya kurang mendapat perlindungan dibandingkan pekerja tetap. Penutupan PLTU memengaruhi rantai pasok lokal seperti UMKM, warung, dan jasa perdagangan yang bergantung pada keberadaan PLTU. Pergeseran ke energi terbarukan membutuhkan biaya yang besar, termasuk investasi infrastruktur baru serta pelatihan ulang tenaga kerja, yang bisa menjadi tantangan baik bagi pemerintah maupun perusahaan. Oke, terkait pemensiunan dini dari PLTU sendiri, pastinya harus ada kolaborasi antar aktor, yang mana itu ada pemerintah, ada sektor swasta atau perusahaan, dan ada dari masyarakat. Nah, dari pemerintah sendiri harus lebih memperhatikan kebijakan atau regulasi yang mereka buat, di mana tidak hanya top down tapi bottom up, yaitu lebih memperhatikan keadilan juga. Nah, tapi kalau dari pihak swasta mungkin lebih memperhatikan, perusahaan harus memperhatikan tanggung jawab sosial yang berdampak untuk lingkungan dan masyarakatnya. Dan jika untuk masyarakat mungkin bisa lebih mengawal dari
kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dan tanggung jawab sosial perusahaan juga yang diberikan mungkin lebih melakukan harmonisasi dari peran aktor tadi. Terima kasih. Oke, tentunya kan kita harus meninjau kembali mengenai rencana tersebut, meskipun apapun keputusan itu pasti mereka tinjau kembali, pasti mereka pertimbangkan kembali, tapi perlu kita lihat kembali apa yang ada dari pros dan juga consnya. Seperti mungkin prosnya bisa bikin lingkungan lebih baik, tapi consnya di satu sisi bikin pekerjaannya jadi terdampak. Nah, mungkin bisa nanti kita alihkan kepada tentang lingkungan itu sendiri, kayak misal pekerjaannya itu kan terdampak ya karena ada pemusiman dini. Nah, itu nanti mungkin pekerjaannya bisa dialihkan nih di sektor misalnya kayak tentang perbaikan lingkungannya. Jadi nanti pekerja tuh nggak mungkin kayak tiba-tiba tersingkirkan secara sia-sia, tapi juga tentunya bisa terpakai kembali istilahnya, kayak gitu. Mungkin kurang lebih dari aku. Masa depan pemensiunan dini PLTU akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan regulasi yang jelas dan kesiapan transisi yang matang. Hal ini termasuk pelatihan ulang, jaminan pekerjaan baru, dan program kompensasi yang adil bagi pekerja yang terdampak. Regulasi semacam ini penting agar pekerja tidak kehilangan pekerjaan tanpa alternatif yang jelas. Pemensiunan PLTU perlu dilakukan secara bertahap, memberi waktu bagi pekerja dan masyarakat dalam beradaptasi terhadap peralihan yang terjadi.